Oke, selamat siang. Jadi saya akan memodelkan pohon pisang ya. Langsung saja. Ini saya akan hapus dulu biar tidak mengganggu nantinya. Hapus. Kebetulan ini saya pakai file baru ya. Jadi misalkan nanti mau ditambahkan ke file yang lama, kita hanya perlu mengappend saja. Oke, untuk membuat pohon pisang, saya akan mencoba membaginya menjadi dua tahap. Yang pertama kita akan membuat daunnya terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah daunnya selesai, kita akan membuat pohon atau batangnya seperti itu. Sementara apabila nanti kalian menghendaki untuk menambahkan buah dan jantung pisang, nanti mungkin akan saya buat di tutorial selainnya ya, selain tutorial ini. Oke, langsung saja tambahkan silinder. Di sini saya akan pakai 16 ya. Selanjutnya coba saya aktifkan screen case dulu. Oke. Nah, selanjutnya ini kita scale dulu dia, scale, kemudian saya ubah ukurannya 0.2 ya, titik 2 atau 0,2 di sini scale-nya. Selanjutnya saya akan apply scale-nya, langsung masuk ke edit mode. Saya hapus bagian atas dan juga bagian bawahnya, delete, face. Nah, di sini saya akan seleksi semua, kemudian geser ke sumbu X. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini saya akan ubah tampilannya menjadi ortografi, kemudian saya ubah menjadi vertex select. Nah, di sini saya akan menggeser, ini saya perlu aktifkan extreme mode dulu, seperti ini, digeser ke atas dulu. Kemudian ini juga sama ya, scale X. Kemudian bagian atas ini saya akan turunkan ke bawah. Ini kebetulan saya akan buat batangnya dulu. Kemudian scale X seperti ini geser ke atas di SX. Nah, ini dibentuk seperti batang pisang. Oke, ini batang pohon pisangnya, base nya sudah jadi. Selanjutnya kita ubah tampilan menjadi front ortografik ya. Nah, di sini kita aktifkan X-ray mode lagi, seleksi. Selanjutnya bisa kita extrude ke sumbu Z seperti ini, geser ke sumbu Z. Nah, ini cukup ya. Selanjutnya kita bisa scale untuk bagian atasnya ini, scale. Kita matikan X-ray modenya ya, scale lagi. Saya rasa cukup. Selanjutnya kita perlu apa ya, agak error, jadi kita fill aja pakai F, kemudian nanti kita sambungkan satu persatu. Nah, ini urusan menyambungkan satu persatu ini penting ya, jadi harus kita eksekusi terlebih dahulu.
bawahnya ini dibiarkan dulu aja untuk bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan seleksi bagian samping. Ini digunakan untuk membuat apa? Membuat daunnya ya. Jadi yang kita seleksi bagian yang kita lihat dari paling bawah aja biar gampang. Bagian sini dan ini ya, tampak depan, tampak belakang. Oke. Kita bisa extrude face along normal ALTE, digeser ke atas seperti ini. Nah, perhatikan bagian lengkungannya itu ada di sini, berarti seharusnya daunnya kita turunkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan beberapa loop cut ya, 1, kemudian mungkin sekitar 3 atau 4 loop cut seperti ini. Kemudian kita bisa seleksi dan aktifkan extreme mode dulu. Ini SX, kita turunkan lagi. Nah, kita sesuaikan. Jadi pohon pisang itu daun yang ujungnya kan agak pucuk ya, agak lancip, sorry. SX. Oke, selanjutnya bagian bawah dulu. Selanjutnya kita bisa eksekusi ini, kita sesuaikan, dikira-kira aja sesuai dengan bentuk daun ya. Nah, apabila daunnya sudah cukup oke ya, misalkan ini saya kecilkan lagi. Nah, mungkin seperti ini. Apabila mungkin cukup oke seperti ini ya, dirasa sudah bagus, selanjutnya matikan extreme mode. Nah, di sini kita bisa membuat beberapa, aktifkan lagi extreme mode-nya, beberapa apa ya, daun yang sobek-sobek, daun pisang yang sobek. Nah, untuk membuat daun pisang yang sobek kita bisa seleksi vertisnya menggunakan extreme mode yang aktif, kemudian pencet V, tarik ke bawah. Itu juga yang sini, V, tarik ke bawah. Ini V, tarik ke bawah, juga sama V, tarik ke bawah. Nah, ini bagian mana yang bisa kalian sobek itu terserah ya, jadi opsional aja. Nah, selanjutnya kita akan eksekusi bagian bawah. Kita matikan extreme mode-nya dulu. Sorry, bukan, kita seleksi dulu aja biar gampang. Kemudian kita bisa dorong ke bawah seperti ini, scale, kemudian extrude, scale lagi. Nah, kemudian bagian bawah sini kita bisa turunkan sedikit. Nah, ini biar lebih oke, kita bisa aktifkan proportional fitting, kemudian tarik ke bawah seperti ini, baru matikan extreme mode. Nah, di sini batang dan daun saya kira sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita akan menambahkan tekstur. Kita masuk tab shading. Selanjutnya kita bisa tambahkan material. Kita tambahkan nama di sini daun pisang. Daun pisang. Oke. Kali ini kita akan texturing daun pisangnya ini ya. Jadi biar tampilannya lebih leluasa, mungkin saya texturingnya di shading yang baru aja. Oke,
Kemudian untuk membuat tekstur daun pisang, saya akan menambahkan gradient tekstur ya. Caranya Shift A, kemudian Shift A, kemudian gradient tekstur. Nah, setelah itu saya akan tambahkan material lain, tapi dengan syarat ini harus aktif dulu node wranglernya. Jadi diklik gradient teksturnya, kemudian Ctrl T. Di sini generated-nya mungkin nanti akan saya ubah objek dulu. Jadi generate tetap di generated. Kemudian setelah itu saya akan tambahkan color ramp. Color ramp di sini fungsinya untuk memberikan warna ya. Color ramp saya taruh sini. Colornya saya taruh di vector. Nah, selanjutnya bagian color ini karena saya taruh di surface seperti ini. Kemudian saya akan ubah warnanya menjadi 3 ya. Di sini kanan dan kiri mungkin nanti akan kita buat lebih terang. Seperti ini. Ini akan saya copy text kodenya. Selanjutnya akan saya paste di sini. Nah, di sini akan saya buat lebih gelap lagi. Selanjutnya roughness-nya mungkin akan kita sementara seperti ini dulu. Jadi teksturnya mungkin akan kita warnanya mungkin akan kita perbaiki lagi nanti ya. Sementara seperti ini. Selanjutnya saya akan tambahkan hue saturation ya. Hal ini untuk mengubah warna antara gradasi terang dan gelapnya. Shift A, kemudian hue saturation value. Nah, saya akan duplikasi, Shift D, kemudian saya taruh bawah. Kemudian kalau di sini saya akan pindahkan ke hue 1 dan hue 2. Nah, di sini akan saya lepas. Dulu. Setelah itu ini saya akan membuat warnanya ini agar bisa random ya. Jadi akan saya tambahkan mix color. Nah, vector color A saya taruh sini, color B nya saya taruh sini. Nah, selanjutnya resultnya saya taruh di surface. Kemudian value nya di sini saya akan turunkan menjadi 0,5 dan value di sini saya akan naikkan 1,2 seperti itu. Selanjutnya saya akan tambahkan objek info. Shift A, objek info. Nah, di randomnya ini saya akan taruh di vector. Oke, baru saya naikkan lagi prinsipal BSDF nya. Nah, seperti ini. Roughness nya bisa kita naikkan atau turunkan ya. Nah, di sini akan saya naikkan aja. Kemudian di sini bisa kita atur lagi XY nya. Warna juga mungkin akan kita buat lebih terang lagi, jadi seperti itu. Nah, saya rasa untuk daun sudah jadi ya. Jadi ini node-nya, jadi mulai dari tekstur koordinat, mapping, gradient tekstur, color ramp, object info, hue saturation, mix, kemudian prinsipal BSDF dan material output. Oke.